Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emirzal Andis. Ingin memperkenalkan perusahaan kami Artindo TSB. Adapun slogan kami adalah Knowledge is Power. Artinya dengan pengetahuan kita bisa memiliki kekuatan. Dan hal ini konteksnya adalah berhubungan dengan produk dan service yang akan kami tawarkan, di mana kami adalah expertise di bidang tersebut. Ada beberapa tahapan dari materi yang kami sampaikan. Yang pertama mengenai company profile, kemudian mengenai training expertise, ketiga mengenai expertise di bisnis, keempat usulan kerjasama yang kami tawarkan, yang terakhir adalah informasi mengenai kontak kami. Jadi bedanya training expertise dengan expertise in business. Kalau training expertise itu adalah bicara mengenai proses training delivery, dari memahami keinginan pelanggan, kemudian kita bikinkan modul, kemudian mengajarkan atau mendelivery training, kemudian melakukan evaluasi dan tahapan-tahapan berikutnya. Sedangkan yang expertise in business adalah bicara mengenai kemampuan kami memahami bisnis proses, sehingga kami bisa memberikan solusi terbaik buat partner kami, klien kami dalam hal menjalankan bisnis yang terbaik di bidang-bidang yang kami kuasai. Ini profil saya mewakili perusahaan. Saya Emirzal Andis, ST. Saya lulusan dari ITB Teknik Penerbangan. Adapun prestasi dalam hidup saya sebenarnya terbagi jadi 4. Pertama, saya pernah jadi juara pencaksilat nasional 1 kali, Jawa Timur 2 kali, Kabupaten 4 kali. Saya pernah masuk ITB Teknik Penerbangan. Saya di bidang penjualan, sales marketing beberapa kali mendapatkan prestasi di Nestle, di Telkomsel, di Haji Sentri, di perusahaan saya sebelumnya, dan juga saya pernah masuk majalah SWA sama Magazine. Saya juga di Coca-Cola pernah masuk talent pool, pernah sebagai best participant di Nestle, di King Sing. Saya juga memegang proyek-proyek Coca-Cola. Saya pernah masuk majalah Stanford Book. Saya juga pernah, saya bukan pernah, saya masuk dalam buku 5 tahun teknik penerbangan Indonesia. Jadi buku yang dibuat setiap 50 tahun. Dan ini adalah pengalaman saya di bidang profesional. Terakhir saya saat ini adalah founder CEO Artindo. Sebelumnya menjadi region head di First Media. Sebelumnya adalah head of sales operation. Saya juga saat ini juga associate facilitator Markplus, mengajar ya, Markplus Institute. Saya dulu Haji Sentri, di Tri juga saya channel development manager, juga national customer development, sales training development. Saya di Coca-Cola terakhir ada national routing service. Saya juga pernah di regional sales manager Kasen. Di Nestle saya pernah di sales training dan distributor development, dan di DHV dan terakhir adalah perusahaan sebelumnya. Ini adalah contoh beberapa perusahaan-perusahaan klien dalam hal training. Dan ini adalah expertise saya secara umum. Ada strategic management, leadership, motivation development, business process dan product management, time management, customer service, telesales, route to market, distributor management, channel management, territory management, sales dan negosiasi skill, merchandising, trade marketing, account development, trading term, Salesforce KPI. Dan ini adalah pengalaman workshop dan internal project juga training di luar negeri. Waktu tahun 2005 sampai 2006 saya memegang project di distributor management system di Nestle. Ya, jadi sistem yang menghubungkan market pasan manajemen Nestle di India, Malaysia, Thailand, Singapura. Dan saya juga pernah mengikuti workshop di Kenya mengenai branchless banking. Branchless banking adalah proses gimana caranya perusahaan membuka cabang tanpa menggunakan biaya, artinya menggunakan network toko-toko. Ini adalah pengalaman training-training saya di luar negeri dan Indonesia. Dan ini adalah company profile kami. Kami punya prinsip balance and harmony. Ibaratnya otak kanan, otak kiri itu imbang antara analitik dengan imajinasi. Suatu yang sifatnya data, suatu yang sifatnya imajinasi digabung. Karena kami menggunakan metode orang jenius. Orang jenius itu disebut jenius karena antara otak kiri dan kanannya itu adalah imbang. Juga kalau menurut ilmu Cina ada yin dan yang, keseimbangan. Sehingga kami bisnisnya adalah di seni,
training, advertising, dan IT di bidang IT yang basisnya IT support. Seni art di sini kami bisa memberikan produk-produk yang mulai dari membuat lagu-lagu maupun background lagu dan hal yang berhubungan dengan musik, video, kita juga pengalaman bikin iklan, advertising dan sebagainya. Di IT ini kami juga ke survei dan beberapa IT lain yang nanti saya jelaskan. Dan yang terakhir adalah training dan advertising itu sendiri. Ya, training ke soft skill, hard skill, dan juga advertising. Advertising khususnya di dunia e-commerce. Itu garis besarnya. Lebih breakdown lagi mengenai IT, kami memiliki dua bisnis, current business dan future business. Current business adalah di tokoindonesia.com, kita punya toko store.net, ezatech.net, zedaitravel.com, dan future business free energy and flying card. Nah, kita akan coba jelaskan satu persatu. The Toko Indonesia ini adalah satu produk atau service kami di mana kami memiliki data dan bisa menyediakan data sesuai kebutuhan, ya, ready to customize. Yang disebut ready to customize adalah kita sudah punya data sekitar 320.000 yang sudah ada koordinatnya yang siap dibeli oleh perusahaan-perusahaan yang berminat. Yang disebut customize adalah jika ada data yang kurang diinginkan lagi oleh perusahaan atau klien kami untuk mendapatkan, kita bisa mendapatkan. Pun demikian disebut customize, kalau ada parameter yang kurang, kita bisa melakukan survei. Kemudian kita juga melakukan asset tracking tim. Jadi kalau ada perusahaan klien yang ingin men-tracking timnya, tim Salesforce-nya, merchandiser-nya, surveyor-nya, atau siapa di lapangan, maka kita bisa menyediakan jasa. Yang ketiga melakukan survei. Jadi kami juga punya expertise di survei. Ada namanya conventional sama advance survei. Kami bagi dua di situ. Nanti saya jelaskan apa yang dimaksud masing-masing. Yang terakhir adalah GIS analisis dan dashboard. Jadi selama ini suatu perusahaan kalau menampilkan datanya itu menggunakan data atau chart, tapi kita bisa mengkombinasikan data, gambar, IPS tracking, hasil survei, data internal eksternal, dan seterusnya. Kami bisa mendapatkan data market di lapangan, misalkan survei terhadap konsumen, ke toko, partner, pun juga bisa mendapat informasi terhadap kompetitor, juga mengenai performance itu sendiri. Artinya kita juga bisa menampilkan semua ini dalam satu bentuk dashboard bersama. Kita nyebutnya GIS analisis dan dashboard. Berikutnya adalah mengenai tahapan data capturing, ya. Kami ada dua tipe, conventional sama advance. Yang disebut konvensional nanti saya jelaskan, demikian juga advance. Ini juga GPS tracking people, non people, kendaraan juga bisa, dan survei juga ada conventional sama tracking. Jadi kita bisa menyediakan surveyor atau salesman pun yang di tracking juga. Nah, ini saat ini kita mempunyai 325.000 data customer good, 275.000 data juga customer good tapi nggak ada koordinat GPS. Kita ada 120.000 telco retail base dan 40.000 BTS tower. Kita juga bisa menyediakan data 3.500.000 se-Indonesia dengan tanda petik, ya. Artinya ada berdasarkan customize. Nah, tahapan pertama adalah kalau kita bisa melakukan survei adalah kita menentukan parameter. Dan yang kami sebutkan tadi, kita sudah punya data standar yang sudah tersedia. Itu isinya adalah mengenai GPS coordinate, alamat, provinsi, postcode, telepon, dan website. Ini adalah standar. Kemudian kita melakukan survei, kita memvalidasi koordinat itu ke Google Map dan akhirnya jadi database yang siap dipakai. Jika ada parameter yang di luar ini yang perlu survei, maka itu kita nyebutnya database yang perlu disurvei lagi. Kita menyebutnya itu namanya customize. Nah, ini yang dari saya sebut ke teknik capturing data dengan cara konvensional dan advance. Secara umum kita memang ingin mendapatkan database di sini di tengah. Itu ada dua cara. Umumnya adalah melakukan yang namanya konvensional di sini. Pertama, ada surveyor datang ke suatu area on the spot, melakukan survei, kemudian mendapatkan data. Kemudian menginput data, keluar data yang diinginkan, tinggal diolah. Kita menyebut advance kalau dari sebelah kiri. Kita menentukan parameter dulu, kita melakukan survei dengan metode kami sendiri. Kita melakukan validasi,
kita kemudian ngecek ini Google Map dan didapatlah database itu yang kita inginkan. Nah, konvensional menjadi advance kalau ditambahin dengan GPS tracking. Disitulah kami bisa menyediakan GPS tracking untuk surveyor pun untuk salesman atau siapapun di lapangan. Di toko Indonesia pun kita sudah bisa menampilkan contoh-contoh toko-toko yang sudah ada di database kami dan juga proses GPS monitoring itu sendiri. Ini adalah saya sebut bagian dashboard integrated. Kita bisa menampilkan proses dan juga menampilkan result. Kalau di survei dibutuhkan seorang survei datang suatu area, kita sudah bisa tunjukin toko-tokonya, kemudian kita bisa monitor melalui GPS monitor. Di sini juga adalah nanti mengenai dashboard analisis bisa ditampilkan nanti. Ini adalah untuk mendukung proses itu kita sudah punya aplikasi namanya Toko Indonesia, dan untuk chatting dengan toko-toko adalah nama Toko Chatting. Dan inilah GPS monitornya yang kita bikin sendiri untuk mendukung tahapan untuk melakukan survei. Nah, dari database yang dikumpul itulah kita akan masukkan ke jejak dashboard. Database itu ada 3 macam. Pertama, market potensi, kemudian kompetitor, dan performance. Market potensi adalah data-data yang makro sifatnya. Contohnya data BPS, misalkan jumlah penduduk, jumlah populasi, jumlah income per kapita per kabupaten, per kecamatan, jumlah umur perempuan, laki, dan sebagainya. Itu yang kita nyebut market potensi. Karena semua perusahaan umumnya pada saat melakukan bisnisnya adalah melakukan tahapan di sini. Kemudian pada saat suatu perusahaan berjalan, itu namanya performance analysis. Performance itu bisa bicara performa penjualan, promo, trade yang sifatnya internal suatu perusahaan. Yang terakhir adalah jika perusahaan ingin mengetahui kompetitor, kita juga bisa mendapatkan insight dari kompetitor sehingga kita bisa mengumpulkan menjadi satu dashboard analisis. Nah, ini salah satu contoh proses untuk tracking tim kita di lapangan, surveyor, salesman atau siapapun, berdasarkan panduan-panduan data-data yang sudah kita punya. Ini adalah salah satu contoh dashboard analisis yang integrated. Kita bisa menampilkan contohnya toko-toko berdasarkan channel, berdasarkan area, berdasarkan performance, berdasarkan apapun yang kita inginkan parameter. Kita juga bisa mengukur rute, lingkaran, dan sebagainya. Kita misalkan ngasih contoh juga populasi, data populasi bisa ditampilkan secara graduasi. Misalkan warna coklat itu range-nya populasi di atas 2 juta suatu area dan seterusnya. Sehingga di sini kita bisa mendapatkan 3 hal insight. Pertama bicara market potensi, kedua bicara mengenai performance, ketiga mengenai kompetitor. Kita akan ingin tahu market potensi secara teori bisnisnya bagus, tapi kenapa performance kita bagus? Bisa jadi itulah ada gap di situ. Makanya kita lihat prosesnya dulu. Misalkan apakah tim kita sudah memastikan mengunjungi apa tidak, contohnya. Di situ ada manfaat GPS tracking. Demikian juga kalau kita ingin kenapa komputer bisa sedangkan kita tidak bisa, itu kita melakukan survei. Itu banyak hal yang bisa diolah di sini dan kita bisa menentukan parameter apa yang bisa ditampilkan. Tambahan ada Toko Store. Toko Store.net adalah perusahaan portal marketplace kita. Umumnya toko-toko online itu umumnya hanya menjual fisik dan digital, atau fisik service saja atau digital aja. Tapi kita bisa menjual 3 macam: physical goods, digital, dan services. Physical goods yang dimaksud adalah ya produk-produk yang butuh pengiriman lewat JNE, Tiki, dan sebagainya. Kalau digital adalah produk-produk yang di-download. Kalau services adalah produk-produk jasa. Contohnya kita jual tiket pesawat, kereta, hotel, ada juga di sini. Pun kita juga bagian kita adalah namanya, kita juga punya sub-business unit namanya untuk pemetaan aplikasi dan web. Di Android application kita sudah ada. Kalau rekan-rekan membuka atau mengetik di Google Play Artindo, ARTINDO TSB, jadi tidak ada spasi, maka akan keluar semua produk kita. Di web pun kita juga sudah bisa membuat web. Contoh-contohnya adalah Toko Indonesia, Ezatek, Toko Store Dai. Dan kita juga ada for system, ini lebih ke untuk forecasting management. Nah, ini saya sebut bahwa di aplikasi kita di Android sudah ya. Jadi kalau Anda rekan-rekan mengetik Artindo TSB akan keluar semua produk kita. Ini juga mengenai advertising. Kalau ada advertising, kita mendapatkan fee 30% dari suatu budget yang digelontorkan. Kita bisa mengadvertise lewat Google, Facebook, Android aplikasi atau apapun dengan suatu parameter yang relatif lebih terukur.
Nah, secara umum mekanisme kerjasama adalah saya melakukan presentasi, kemudian memahami kebutuhannya, ketika menyiapkan mekanisme kerjasama, kemudian mengusulkan, kemudian menunggu keputusan. Jika ada revisi, direvisi, kita deal, kemudian kita start projectnya kapan, dan kemudian kami memanage project itu. Nah, ini yang kami tawarkan. Untuk Marplus memang ada beberapa hal yang menjadi concern dan hal mekanisme kerjasama. Pertama dari tingkat kompetisi market, kompetitor, data-data yang apa yang dibutuhkan. Kemudian dari market potensi itu, dari sisi sudut pandang klien, dari sudut pandang Marplus, sistem, dan Artindo. Memang kita bisa menyediakan sistem itu, nanti ada namanya beli putus. Misalkan sistem mau dibeli klien itu bisa, nanti ada hitungan di belakang. Atau Marplus juga mau beli putus juga bisa. Tapi kalau cuma menyewa ke kami itu juga bisa. Nanti kami jelaskan di slide berikutnya. Artinya sistem semuanya itu dari kami, dan yang perusahaan-perusahaan atau klien adalah melakukan sewa. Nah, ini adalah standar fee. Standar fee-nya ya. Saya akan jelaskan satu persatu. Kalau ini adalah parameter-parameternya, IT infrastructure, training, database, GIS, GBS, GSD support, advertising, APK. Memang ini semua ada tahapannya ya. Jadi ibaratnya product service kami melakukan satu persatu. Mau satu persatu boleh, mau jadi paket boleh. Oke, kita akan coba mulai dari mengenai Artindo. Apa yang dimaksud di sini? Ada Artindo, Marplus, dan klien. Itu maksudnya adalah kalau di sini apa disebut no cost? Itu artinya apa? Jika sistem back end, front end itu di sisi kami, jadi ini kalau di sisi kami semua, maka Marplus atau klien tidak perlu ada cost development karena ini develop kami. Namun pada saat mendeliver training itu tetap ada cost development. Dan jika klien kami tidak membeli, menyewa atau hanya melihat, itu nggak perlu beli database yang sudah ada. Tapi berbeda kalau Marplus mau punya sistem sendiri, berarti harus beli database. Demikian juga kalau ada pelanggan yang mau beli, harus beli database. Kalau di sini adalah Marplus dan klien harus membayar cost development kalau jika ingin memiliki sistem sendiri. Kemudian apa bedanya existing database dengan surveying database? Existing database adalah database yang sudah kami miliki 320.000 toko yang ada koordinat. Sedangkan yang dimaksud surveying itu kalau klien masih ingin memiliki database-database di luar database kita. Misalkan menambah 100.000 di luar database, itu namanya survei baru, menambahkan database baru. Itu tentu biayanya adalah sama per project, nanti saya jelaskan hitungannya per project itu bagaimana. Kemudian kalau bicara mengenai pre-analysis, yang dimaksud pre-analysis adalah misalkan kita ada suatu perusahaan klien membuka cabang atau membuka mau distributor dan sebagainya, butuh data-data analisa dari sudut pandang market, kompetitor, dan internal, itu kami bisa menyediakan. Itu kita ada nebus per project cost. Namun jika sistem itu ada di sisi Marplus atau klien, tentu nggak ada biaya karena kan sistemnya front end back endnya ada di sisi mereka. Nah, kemudian dashboard analysis customers adalah apa? Jadi dashboard analysis itu ada standarnya, tapi kalau klien butuh lebih dari itu maka ada biaya tambahan. Itu biasanya kita menyebutnya per project dan itu one time. Kemudian jika mengenai tracking standar, ya berarti kalau kita misalkan ini men-tracking surveyor, salesman atau siapa di lapangan, itu ada biaya per bulan. Tetap meskipun sistemnya dikata ada biaya per bulan. Kemudian mengenai dashboard analysis juga itu on time per project. Tapi kalau itu miliki sendiri ya nggak ada biaya karena sistemnya di Marplus atau klien. Kalaupun yang ketiga adalah advertising, misalkan Marplus klien ingin memanfaatkan jasa kami di e-commerce advertising, itu bisa. Dan terakhir kalaupun ada pengembangan aplikasi di luar standar itu juga bisa. Nah, ini adalah ilustrasinya. Jadi kami memang dari semua parameter itu kita bagi berdasarkan jumlah titik data. Contohnya 125.000 itu adalah 125.000 titik toko yang ada GPS. Ini adalah contoh-contoh ya. Jadi kalau misalkan kita akan membeli data itu 0 sampai 125, itu
biayanya per 12.500 per outlet ya. Kalau ini nyewa data, ini maksudnya adalah kalau ini sistemnya di customer. Tapi kalau tidak ya ini rent database itu per outlet. Kalau survei, nah, data per adalah sekian. Kalau range-nya sekian, beda lagi. On one time, ini juga semua ya, hitungnya sama. Nah, ada perusahaan yang mungkin butuh training, itu fee-nya buat kami adalah 7,5 juta per hari. Atau ada juga hanya bicara business expertise. Nah, ini di sini ada hitungannya di bagian yang sini, di sini. Tapi kalau consulting, kalau seorang perusahaan entah marketplace ataupun perusahaan klien in consulting, itu fixnya. Jadi fixnya adalah fee buat kami 50 juta per bulan, dimana klien kami baik itu marketplace atau kliennya marketplace itu free charge lagi, nggak ada biaya sewa, nggak ada biaya analisis, cuman tetap ada diskon 25% untuk sejumlah produk ini. Adapun yang kami tawarkan keuntungan adalah ada bagi hasil ya. 60%, 40%, 60% itu adalah untuk kami Atindo, 40% adalah untuk marketplace dari setiap value yang keluar di sini. Di sini. Dan ini adalah term of payment-nya. Jadi misalkan kalau training delivery 100%, initial cost adalah tahap biasanya kalau sekali beli awal. Kalau ini ongoing biasanya kalau project-project, kalau complete cost kalau complete suatu project. Nah, ini kalau 100% ini bukan bicara project, ini juga bukan bicara project, ini juga bicara project. Tapi kalau ini adalah bicara project. Pembayarannya 150% dulu, 25% pertengahan sampai yang kalau sudah sisanya 25%. Ini contohnya seperti ini, timelinenya ya. Ready purchase jika marketplace atau klien berminat beli data yang existing sudah siap. Cuma kalau mulai survei, kita semenjak dari deal, maka setidaknya di bulan kedua kita mulai ya. Jadi butuh waktu buat kami sebulan untuk menyiapkan, ini juga kalau ini kayak customer insight, jadi maksudnya adalah kalau ada fitur-fitur yang relatif berbeda dengan standar, kita butuh untuk menyiapkan data itu, fitur-fitur itu sampai benar-benar bisa dimanfaatkan sampai 6 bulan ke depan. Misalkan GPS tracker butuh data atau fitur reporting beda, atau GIS butuh fitur beda, itu butuh sampai 6 bulan menyiapkan, karena kita harus memastikan customer needs-nya sesuai apa tidak. Ini adalah alamat kami, Jakarta, Surabaya, Jember, Bali, Semarang, dan beberapa kota lain akan menyusul. Welcome untuk sponsor, investor, partner, atau siapapun, dan ini email kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam.